mengganggu. Bahkan kami yakinkan Koperasi Merah Putih ini benar-benar menjadi wadah yang bisa menjembatani semuanya. Dan tidak serta-merta pada posisi pengawasan. Pengawasan memang oke, tetap diperlukan. Pengawasan kan hanya salah satu indikator mengawal keberhasilan. Tapi Pak Ramli, tadi menarik sekali bahwa Bapak bilang kita tawarkan beberapa misalnya optimisme agar membangkitkan optimisme masyarakat di situ yang ada di forum. Itu kan masih bayangan semu Pak Ramli gitu. Atau mungkin Sumeneb punya contoh koperasi yang berhasil dan Bapak tawarkan ke masyarakat kemarin. Baik, sebelum saya memberikan contoh ya, yang sering muncul pertanyaan juga ke kami, dari mana sih modalnya? Nah, itu juga jadi salah satu momok rasanya. Iya. Apalagi kan kalau nggak salah kemarin rame-rame sekian M bahkan gitu. muncul akan ada kucuran dana sekian Betul, M. gaji pengurusnya tinggi. Nah, ini Bahkan sebenarnya seperti bahkan apa sih, yang Pak? tergambar kan akan ada hamburan uang di situ. Betul sekali. Dan ketika bicara koperasi, mindset umumnya hanya urusan simpan pinjam. Baik, Pak Ramli, tanggal 12 Juli rencananya ya, kalau tidak salah, peresmian Koperasi Desa Merah Putih secara nasional. Untuk Kabupaten Sumeneb sendiri sudah ada berapa yang selesai dibentuk dan juga sudah ada berapa yang resmi berbadan hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat PWI. Dan selamat datang kembali di channel PWI Sumeneb. Anda masih di program PWI Talk bersama saya Wildan. Sobat PWI, Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu program nasional yang dinilai solutif dan digadang-gadang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat khususnya di pedesaan. Tapi sebenarnya apa yang membedakan Koperasi Desa Merah Putih dengan koperasi-koperasi yang telah terbangun sebelumnya? Apakah langkah ini hanya sekedar ganti baju atau upaya nyata pemerintah untuk mewujudkan harapan masyarakat demi memperbaiki perekonomian dari desa? Untuk itu, saat ini bersama kami telah hadir Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindak Kabupaten Sumeneb, Pak Ramli. Selamat sore, Pak Ramli. Selamat sore. Sehat, Pak Ramli? Alhamdulillah sehat. Kita sebenarnya sudah merencanakan podcast dengan Pak Ramli lama sekali. Tapi baru bisa terrealisasi. Takdir baru menentukan. Betul. Enggak, soalnya sibuk ini ya, pembentukan Kopdes Merah Putih kemarin ya, beberapa bulan kemarin. Alhamdulillah tadi kalau sehat. Pak Ramli, banyak sekali yang ingin kita tanyakan di sore ini. Mungkin kita akan memulai dengan pernyataan saya di awal tadi bahwa apa sih sebenarnya yang menjadi ruh atau nilai pembeda antara Koperasi Desa Merah Putih dengan koperasi-koperasi yang sudah terbentuk sebelumnya? Baik, terima kasih. Jadi Koperasi Merah Putih Desa Kelurahan pada hakikatnya samalah. Baik di sisi dasar, asas, prinsipnya sama. Muaranya adalah dalam rangka kesejahteraan anggota. Pembeda yang spesifik, kalau bahasa hukumnya yang lex spesialis, ya, kita runtun mulai dari proses pembentukannya. Di pembentukannya ini ada kekhususan, yakni harus melalui forum musyawarah desa khusus namanya. Beda dengan koperasi yang lain. Kalau koperasi yang lain, yang penting ada sekumpulan orang, seorang minimal 20 orang, serta-merta dengan tujuan yang sama, langsung bisa membentuk. Tapi khusus Koperasi Merah Putih harus melalui forum musyawarah desa khusus. Ketika bicara musyawarah desa khusus, di situ difasilitasi, diprakarsai oleh pemerintahan desa, yakni BPD bersama pemerintah desa, dan ada unsur lain, yakni unsur masyarakat yang wajib dilibatkan. Jadi 3 unsur di forum musdasus ini wajib. Ketika tidak melalui forum ini, maka ya tidak sah proses pembentukannya. Itu di proses pembentukannya. Termasuk hal-hal teknis lainnya, mulai dari pengurus. Ya. Pengurusnya
sama lah hakikatnya, memang harus melalui pemilihan oleh anggota, harus jadi anggota dulu, baru dipilih melalui forum rapat anggota pendiri. Tapi ada yang spesifik lagi, yakni tidak boleh ada hubungan semenda, perikatan karena perkawinan dan ikatan darah antar sesama pengurus dan pengawas. Satu tingkat itu tidak boleh sesama saudara, ke ayah, ke anak, menantu, mertua. Keluarga kepala desa tidak diperkenankan untuk menjadi pengurus dengan kepala desa atau sesama pengurus. Tidak boleh. Sesama saudara sama-sama jadi pengurus, sama-sama jadi pengawas. Kalau koperasi pada umumnya diperbolehkan? Boleh. Satu keluarga besar membentuk koperasi boleh. Nah, inilah kekhususan berikutnya, termasuk dari sisi anggotanya. Anggotanya adalah jelas, lokusnya adalah warga desa itu sendiri. Kalau koperasi lain lintas desa boleh dong. Kalau koperasi desa Kelurahan Merah Putih adalah anggotanya adalah warga desa itu sendiri. Warga desa itu sendiri. Saya kira itu hal-hal yang khusus. Artinya kalau ada pengkhususan untuk hal-hal tertentu, tentunya tujuannya juga ada yang secara spesifik berbeda dengan koperasi pada umumnya kan Pak? Ini mungkin apa tujuan spesifik yang cukup berbeda dengan koperasi pada umumnya? Tujuan pastinya kesejahteraan anggota. Anggotanya ya warga desa itu. Ya, sehingga kita bicara anggota warga desa, pasti adalah kesejahteraan warga desa. Ketika anggota koperasi warga desa di situ sejahtera, otomatis berarti desanya akan maju. Makanya labelnya adalah Koperasi Desa Merah Putih, ya kan? Saya yakin hakikat merah putih kan nilai luhurnya luar biasa. Baik. Kalau kita telisik sebetulnya koperasi di Kabupaten Sumeneb ini kan banyak juga yang mati suri ya Pak Ramli, seperti kita ketahui. Kemudian apa yang membuat masyarakat harus percaya bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih nantinya ini tidak akan seperti koperasi-koperasi yang mati suri sebelumnya? Mungkinkah ada sistem manajemen atau pengawasan yang berbeda nanti? Baik, dari sisi kehadiran pemerintah lewat kebijakan dan regulasinya sekarang ini sudah cukup lengkap ya. Bayangkan dari regulasi yang ada, jelas di instruksi presiden itu sampai melibatkan 16 kementerian lembaga yang wajib mengawal Koperasi Merah Putih ini. Itu di sisi regulasi dan atensi serta perhatian pemerintah. Begitu juga dengan harapannya ke depan di desa itu sendiri, makanya didorong semua warga desa untuk bisa bergabung. Apa maksudnya? Biar semua warga desa merasa memiliki. Ketika sudah menjadi anggota, warga desa ini pada akhirnya mempunyai hak kewajiban yang setara. Pengurus pengawas itu adalah personel yang sebatas diberi mandat mengelola. Nah, di situ di tata kelola atau manajemennya. Yang jangankan pengurus, pengawas pun bisa kita kontrol oleh anggota warga desa itu sendiri. Makanya saya harus berulang, ayo semua warga desa bergabung. Tapi itu bukan sebuah kewajiban kan? Bukan. Di prinsip koperasi jelas bahwa keanggotaan ini hakikatnya adalah sukarela. Tapi di koperasi diatur bahwa dalam pengelolaannya memang secara demokratis. Demokratisnya apa? Berarti semua warga desa diberi ruang, berhak menjadi anggota. Ketika jadi anggota, berhak kontrol, berhak mengelola, berhak koreksi, dan lain-lain, terutama dalam mengelola, menggali
potensi, baik potensi dirinya dan potensi yang ada di desa. Jadi baik. itu poin pentingnya. Secara dari sisi pengawasan mungkin, atau langsung dari pusat pengawasannya untuk Kopdes Merah Putih ini Pak Ramli? Pengawasan kalau hemat saya paling ideal, paling efektif dari anggota. Nah, anggota kan punya hak kontrol, tapi memang secara struktur, secara alat kelembagaannya memang sudah ditunjuk pengawas. Maka otomatis pengawas itulah di internal yang kalau boleh saya katakan setiap saat, setiap hari memang tugasnya mengawasi. Secara formal, lembaga-lembaga terkait, baik kementerian maupun OPD teknis semacam Diskoperindak, memang sesuai dengan tugas dan fungsinya memang mempunyai tugas diantaranya pengawasan, evaluasi, termasuk porsi-porsi pembinaan. Itu pasti. Dan sudah diatur, ada namanya pengawasan rutin, ada namanya evaluasi berkala, bahkan pada momen tertentu bisa juga dilakukan audit. Audit. Termasuk juga kewajiban rutinnya, itu kan tiap tahun wajib melaporkan kepada dinas teknis, kepada dinas koperasi. Makanya dikenallah koperasi yang aktif, koperasi yang sehat sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan itu. Terkait pengawasan tadi, ada banyak sekali, kembali ke pernyataan tadi bahwa ada banyak sekali koperasi di Sumeneb yang mati suri. Apakah ini menunjukkan bahwa sejauh perjalanan koperasi di Kabupaten Sumeneb, pengawasan dari Diskop sendiri masih lemah? Atau seperti apa? Makanya saya sampaikan tadi, pengawasan itu dari eksternal, internal, ya kan. Artinya ada yang mati suri kami akui, tapi harus juga diakui dong, banyak juga yang bagus, yang aktif, yang sehat. Ya kan? Artinya masih ada pengawasan yang perlu diperbaiki. Ya, dan tidak serta-merta pada posisi pengawasan. Pengawasan memang tetap diperlukan. Pengawasan kan hanya salah satu indikator mengawal keberhasilan. Tanpa diawasi pun, kalau memang sudah komitmennya bagus, komitmen dari anggota, dari pengurus, saya kira akan berjalan secara ideal. Artinya ketika kembali kepada adanya koperasi yang sekian itu, ada yang gagal, ada yang sukses, tidak serta-merta karena lemahnya pengawasan. Jadi tidak 100% lah kira-kira. Baik, jadi menurut Pak Ramli, faktor apa yang dominan menyebabkan banyaknya koperasi di Sumeneb yang mati suri? Karena ini tentu akan menjadi ini kan Bapak, perbandingan dan juga rambu-rambu yang harus dihadapi nanti oleh Diskop sendiri. Saya harus mengatakan karena koperasi ini berawal dari keinginan bersama oleh anggota, saya mendorongnya dibalik nih sekarang. Ini dari bottom up lah, dari bawah. Kalau sifatnya top down, program masa lalu ini kalau mau jujur kita akui kan lebih dominan top down. Program pemerintah ini laksanakan tanpa melihat potensi. Koperasi Merah Putih ini kita memang formatnya menginginkan, ayo ini bottom up, tumbuh dari bawah, kesadaran, kepedulian. Ayo masyarakat, warga desa masuk menjadi anggota. Ketika sudah masuk jadi anggota, otomatis rasa memiliki, rasa tanggung jawab, kepedulian untuk bisa dari pribadinya menjalankan dan menampilkan potensinya. Sebab di Koperasi Merah Putih ini bidang usahanya kan terbuka luas. Artinya rapat anggota ini menentukan bidang usaha apa sih yang ideal dijalankan. Jangan sembarang membuka atau menjalankan bidang usaha, tapi atas dasar kesepakatan dan kesepahaman para anggota, pilih bidang usaha yang benar-benar ideal sesuai dengan potensi desanya.
Artinya Pak Ramli ingin mengatakan bahwa sebetulnya komitmen kuat di dalam diri para anggota itu masih menjadi fondasi dasar betul. koperasi gitu ya Pak Ramli ya. Baik, Pak Ramli, tanggal 12 Juli rencananya ya kalau tidak salah peresmian Koperasi Desa Merah Putih secara nasional. Untuk Kabupaten Sumeneb sendiri sudah ada berapa yang selesai dibentuk dan juga sudah ada berapa yang resmi berbadan hukum? Baik, di Kabupaten Sumeneb sesuai dengan komitmen awal, kita sudah berproses di seluruh desa dan kelurahan sebanyak 330 desa dan 4 kelurahan, sehingga total 334 desa kelurahan sudah selesai pembentukannya dan sudah selesai juga proses pengesahan badan hukumnya. Artinya kita di Kabupaten Sumeneb semua sudah siap launching. Tanggal 12 informasi dari pemerintah pusat ini menjadi start awal atau launching pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih ini. Kapan 100% itu semuanya berarti sudah tercover ya? Sudah tercover semua. Sudah menerima akte notaris sudah di tangan, termasuk yang di kepulauan juga? Semuanya. Cukup cepat ya Bapak, karena terakhir sepertinya kita ketemu dan ngobrol itu masih ada sekitar berapa persen yang belum menerima akte notaris? Ya memang ada dinamika. Awalnya dari pusat menginginkan sempat menjadwal paling lambat akhir Juni, ya kan. Namun ada dinamika, permintaan, harapan, ketentuan sampai akhir Mei sudah bisa selesai Mosdes. Dan ada target paling lambat Juni selesai pengesahan badan hukumnya. Alhamdulillah Sumeneb bisa tuntas. Memang kami akui ada sekitar 4 desa terakhir ada pelampauan dari akhir Juni, karena kami ada kendala kesulitan faktor geografis juga, yang pulau menyamakan jadwal pengurus dalam melakukan penandatanganan pendaftaran pencatatan ke notaris. Karena tapi alhamdulillah selesai. Ya, kalau tidak salah ya Pak Ramli. Harus ada 3 orang pengurus waktu pencatatan penandatanganan ke notarisnya. Tapi percepatan pembentukan koperasi maupun akte notaris itu bukan hanya karena perintah pusat kan Pak? Ya salah satunya karena kita juga di deadline dong. Ya. Tapi berkat satu kesamaan pemahaman, satu komitmen, alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, keguyuban masyarakat desa, luar biasa, Sumeneb bisa tuntas, tidak kalah lah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Oke, baik. Pak Ramli selalu datang setiap musyawarah khusus itu untuk pembentukan koperasi atau seperti apa di desa-desa itu? Kami dari dinas atau OPD yang punya tusi teknis, kami pastikan hadir di semua itu. Tidak harus melalui pribadi dong. Baik. Kami punya jajaran, ada kabit, ada staf dan lain-lain bersama. Kami tidak sendiri, bersama OPD teknis, ada dinas PMD beserta jejarinya, ada pendamping desa, ada tenaga ahli, pun juga OPD teknis. Oke, artinya Pak Ramli sudah bisa membaca ya suasana apakah kemudian pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini memang sudah menjadi kesepakatan bersama semua warga desa atau menjadi pressing nih dari pusat ya, karena program nasional jadi mau tidak mau harus dijalankan, atau seperti itu Pak Ramli? Ya, kami mantapkan dulu, kami samakan dulu frekuensi pemahamannya. Bahwa amanat ketentuan dari pusat lewat instruksi presiden, kita yakini dengan dasar-dasar yang ada, bahwa koperasi inilah memang adalah roda perekonomian yang muaranya di desa, amanat juga undang-undang. Setelah kami sosialisasikan, ternyata semangat pemahamannya sama, maka dengan komitmen itu desa pun menyambut dengan baik. Sehingga kembali ke legalitasnya, output dari pelaksanaan musyawarah desa khusus, maka sering saya sampaikan juga, hasil musyawarah desa khusus ini mau tidak mau semua kita harus
mengakui keabsahan dan legalitasnya. Sebab amanat regulasinya harus melalui Masdesus. Sehingga setelah Masdesus selesai, hasilnya ya itulah. Terlepas dari adanya pandangan melihat figur, nah, ini kan yang sering ada sorotan. Oh, figur pengurusnya kok si A, kok tidak si B. Karena khawatir yang di-hire kan orang-orang terdekat desa, meskipun tidak sederhana. Dan itu pertanyaan, bahkan komplain ke kami. Kami jawab dengan tegas. Karena prosedurnya sudah lewat Masdesus dan itu prosedur legalnya, maka kita wajib mengakui keabsahan itu. Terus kalau lewat media lain, lewat proses lain, justru itulah yang ilegal. Tapi maksudnya dari Diskop sendiri, apakah ada sistem check and recheck terlebih dahulu? Oh, ini kompeten memang untuk dijadikan pengawas ataupun pengurus di koperasi tersebut? Secara spesifik kita tidak sampai masuk di situ ya. Sebab beginilah simpelnya. 3 unsur yang wajib hadir di pelaksanaan Masdesus itu saurut mulai dari pemerintah desa dikomandani kepala desa. Ketika bicara kepala desa beserta jajaran perangkatnya, siapapun personelnya, yaitulah perangkat desa. Ya, tidak bisa kita membantah. Loh, kenapa si A jadi kepala dusun? Kenapa si Dul jadi kepala desa? Pastilah jawabannya, si Dul jadi kepala desa hasil pilkades, dilantik bupati. Apakah itu kompeten atau tidak? Itu urusan. Pastinya sudah kompeten, sudah pilihan rakyat kan. Siapa yang berani membantah dan menyatakan lain kalau si Dul itu bukan kepala desa, dan sudah dilantik bupati. Begitu juga unsur berikutnya, BPD. BPD sama, proses pembentukannya juga legal, dilantik bupati juga. Nah, sekarang unsur yang ketiga yang menjadi komponen di pelaksanaan Masdesus adalah unsur masyarakat. Unsur masyarakat jelas diamanatkan adalah tokoh-tokoh atau perwakilan yang representatif mewakili pelaksanaan Masdesus. Konkretnya begini, pemerintah desa lewat kepala desa bersama BPD mengundang si A yang dilabel selaku tokoh. Siapa sih yang menyatakan tokoh? Ya yang berwenang ya kepala desa bersama BPD. Tidak bisa orang lain menyatakan tokoh. Sebab tokoh ini tidak ada SK-nya. Tidak ada surat keputusan si Dul adalah tokoh. Yang ada legalitas formal itu adalah unsur yang sifatnya kelembagaan, lembaga kemasyarakatan desa, misalnya dari PKK, dari Karang Taruna, dari kelompok tani, kemudian dari nelayan, dari kepala lembaga pendidikan. Dan unsur-unsur ini memang kami harapkan diundang, tentu melihat kapasitas dan kelayakan di desa. Artinya kenapa tidak diundang semua? Maka disitulah yang dinamakan unsur masyarakat yang representatif. Artinya Pak Ramli pun sudah memasrahkan sepenuhnya ya ke pihak desa dalam pemilihan. Iya, pasrah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Dan kita tidak bisa intervensi ke situ. Tapi ada nggak sih penekanan dari Diskop kayak kepala desa harus memilih yang benar-benar kompeten seperti itu? Ya pasti, juknis dan sosialisasi sudah kita sampaikan. Bahkan sudah jelas kok rambunya ketika ada atensi yang sering muncul ke kami juga pertanyaan, pengaduan. Jangan-jangan itu kroninya kepala desa, misalnya. Kami jawab, jelas kok. Tidak boleh ada hubungan semenda, hubungan perikatan perkawinan atau perikatan darah satu tingkat. Mau anak, istri, suami, menantu, mertua. Ini kan sudah rambu yang sudah nyata memotong peluang-peluang tanda kutip adanya kroni atau KKN di situ.
Oke. Dan Baik. itu kami nyatakan clear dan terbuka sampai kapanpun. Tapi itu nanti akan ada evaluasi kan terkait Ya, kompetensi. artinya kalau memang di kemudian waktu ada yang menemukan indikasi itu silakan laporkan. Dan kami pastikan itu harus diganti. Baik. Tapi tidak berpengaruh kepada posisi koperasi tersebut. Hanya Tidak, keanggotaannya ya, tidak. hanya kepengurusannya ya berarti. Oke, baik. Pak Ramli, kenapa Koperasi Desa Merah Putih harus ada dan dibangun? Menurut Pak Ramli. Ya, satu amanat peraturan perundang-undangan. Ya. Bukan karena dia sebagai akan mendongkrak perekonomian, itu bukan utama berarti, bukan yang utama berarti. Peraturan perundang-undangan pasti ada tujuan mulia lah. Saya kira ketika bicara undang-undang ini kan apa namanya norma ya, norma aturan yang dipastikan tujuannya baik. Tidak ada aturan yang nyata-nyata akan membuat tidak baik. Itu satu. Dan jelas amanatnya adalah dalam rangka kesejahteraan anggota, kesejahteraan masyarakat desa. Makanya ayo kita kawal bareng-bareng. Gitu. Selain itu? Selain itu, karena ini lokusnya di desa, ya kan. Apalagi nawacitanya, kita ini ketika bicara program kan dikenalnya saya berulang tadi, ada yang sifatnya top down, ya, ada yang bottom up. Nah, kebijakannya top down memang dengan segala aturan, regulasi. Artinya dari pusat ke bawah gitu. Aturan kan memang dari pusat, berangkat dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Ada Undang-Undang Koperasi. Kemudian secara teknis ada amanat instruksi presiden, sampai di tingkat kabupaten ada peraturan bupati. Kami ada peraturan bupati tentang percepatan pembentukan ini. Itu yang regulasi yang top down. Ini harus gayung bersambut dengan bottom up itu tadi. Ayo dong, pemerintah sudah membuka ruangnya, regulasinya sudah ditunjukkan ini yang baik. Maka sekarang tinggal masyarakat sekarang yang juga harus bersinergi, harus bisa menyambut baik. Ini peluang hemat saya. Masyarakat desa, warga desa, ayo bergabung. Tunjukkan dari orang per orang secara personal bisa berkiprah. Kiprahnya bagaimana? Yang punya potensi mau bergerak di produsen, mau memproduksi apalah, silakan sinergikan dengan Koperasi Merah Putih. Ada bakat lain berkenaan dengan saya punya bakat di pemasaran nih. Ayo, tidak harus bikin tapi bikin barang, tapi ayo barang yang ada kita berkiprah di urusan pemasaran. Itu termasuk potensi-potensi, mau potensi sumber daya alam, termasuk juga potensi sumber daya manusianya nih. Silakan semua berkiprah, tapi masuk dulu jadi anggota agar lebih bisa mengambil peran. Sebab ketika jadi anggota, dia sudah sebagaimana saya sampaikan tadi punya hak kewajiban yang setara dengan pengurus. Pengurus itu adalah hanya sebagian personel yang diberi mandat untuk mengelola, yang setiap hari, setiap saat bisa dikontrol. Dan pengurus yang sudah ditunjuk, katakanlah sekarang, itu tidak abadi, hanya diniatkan untuk satu masa bakti. Misalnya untuk 3 tahun, maksimal 5 tahun kan aturannya. Kalau memang dalam perjalanannya, jangankan 1 tahun, 1 hari sudah nyata ada indikasi tidak baik, silakan itu bisa diganti, tapi harus sesuai mekanisme dan prosedur. Oke, baik. Koperasi Desa Merah Putih merupakan program pusat yang pastinya, meskipun tadi Pak Ramli bilang ini harus sejajar antara top down dan bottom up. Pastinya anggota koperasi maupun pengurusnya juga lebih banyak berharap kepada bantuan atau arahan-arahan program dari pusat.
untuk perkembangan Koperasi Desa Merah Putih sendiri. Nah, untuk mencegah agar koperasi itu tidak mati suri hanya karena menunggu ada intervensi dari pusat melalui program-programnya, ini seperti apa strategi dari Dinas Koperasi Kabupaten Sumeneb? Tapi kita akan jawab setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di PW Talk. Kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Pemerintah Kabupaten Sumeneb menyambut serius instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Hal itu terbukti dengan data Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian DKUPP Sumeneb bahwa terbentuk 334 koperasi desa merah putih. Meski dengan perjalanannya yang tak mudah, dinamika pro dan kontra dihadapi. Kondisi geografis Kabupaten Sumeneb tersebar desa yang terletak di wilayah kepulauan. DKUPP Sumeneb bersama instansi terkait tetap konsisten menuntaskan pembentukan sampai dengan pencatatan akta notaris serta legalitas badan hukum masing-masing Kopdes Merah Putih. Terima kasih masih bersama kami di PW Talk dan masih bersama Will dan juga Pak Ramli. Pak Ramli, sebelum kita ke strategi yang akan dilakukan oleh Diskop mengenai keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih, tadi sempat Will dan singgung bagaimana sebenarnya kesepakatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Sebetulnya di lapangan saat Pak Ramli hadir ke Musdesus itu, apakah terjadi antara pro kontra atau mungkin malah penolakan yang ekstrim dari masyarakat? Baik, jadi forum musyawarah desa itu pastinya ada dinamika ya. Okay. Dinamikanya bagaimana? Pandangan terhadap Koperasi Merah Putih, adanya pertanyaan, bahkan rasa pesimis, Betul. khawatir, ya kan? Bahkan penolakan katanya sampean nyata ada di kami. Di lapangan, dan itu normal terjadi di forum musyawarah desa, ya kan? Kami memahami, memaklumi itu. Silakan dengan sudut pandang masing-masing. Bagi yang tidak sependapat, saya kira sah-sah saja. Koperasi Merah Putih ini sama sajalah nanti dengan KUD masa lalu misalnya, dan itu nyata. Tapi kami menyikapinya dengan bijak. Kami sampaikan harus optimis dong. Ini loh peluang, prospek, dan potensi ke depan. Sehingga kami bisa meyakinkan bahwa Koperasi Merah Putih ini peluang potensinya ke depan bagus. Sehingga ayo kita dukung. Dan biasalah di hasil forum musyawarah desa, di musyawarah ini kan ada dua cara mengambil keputusan. Ada yang aklamasi, ada yang harus voting. Itu nyata ada, termasuk kepada pemilihan pengurus harus di voting ada. Tapi untuk di Kabupaten Sumeneb sendiri lebih mayoritasnya voting atau aklamasi keputusan pendirian Kopdes ini? Mayoritas aklamasi sih. Ada yang voting ada. Aklamasi itu berarti ya pemilihan si A, kan kadang mekanismenya kan muncullah semacam formatur, muncullah calon-calon A, B, C, D, baru sepakat, A setuju A misalnya, itu aklamasi namanya. Ada yang harus di voting, votingnya ada yang tertutup, ada yang terbuka, itu dinamika di lapangan. Saya kira itu normal terjadi, dan akhirnya namanya juga hasil keputusan, maka pada hakikatnya semua harus menerima, tunduk dan patuh. Yaitulah hasil pelaksanaan Musdesus. Kamusnya kan harus begitu. Betul. Tadi kan Pak Ramli juga udah bilang ya, sah mau seperti apapun karena itu sudah regulasinya seperti itu. Oke, baik. Kalau itu tadi, tapi Pak Ramli, tadi menarik sekali bahwa Bapak bilang kita tawarkan beberapa
misalnya optimisme, agar membangkitkan optimisme masyarakat di situ yang ada di forum. Itu kan masih bayangan semu Pak Ramli gitu. Atau mungkin Sumeneb punya contoh koperasi yang berhasil dan Bapak tawarkan ke masyarakat kemarin. Baik, sebelum saya memberikan contoh ya, yang sering muncul pertanyaan juga ke kami, dari mana sih modalnya? Nah, ya? Itu juga jadi salah satu momok rasanya. Iya. Apalagi kan kalau nggak salah kemarin rame-rame sekian bahkan gitu. muncul akan ada kucuran dana sekian Betul, gaji pengurusnya tinggi. Nah, ini bahkan sebenarnya seperti bahkan apa sih, yang Pak? tergambar kan akan ada hamburan uang di situ. Betul sekali. Dan ketika bicara koperasi, mindset umumnya hanya urusan simpan pinjam. Betul. Saya coba urut ya. Jadi pertama bicara yang dikenalnya modal bahasanya. Padahal di modal koperasi ini ada yang dari apa namanya, modal internalnya ya, baik mulai dari simpanan pokok, simpanan wajib dari anggota, termasuk adanya bantuan atau yang sifatnya pinjaman. Koperasi bisa minjam dong. Oke. Ya, minjam. Termasuk adanya investasi. Sampean di desanya mau naruh modal di koperasi itu boleh. Artinya apa? Modal koperasi ini tidak serta-merta harus dari kucuran dana pemerintah. Kucuran dana pemerintah ini itu pun kan bermacam-macam. Ada yang sifatnya pinjaman, ada yang sifatnya hibah. Yang termindset di luar kan seolah-olah ini akan ada hibah besar. Padahal kami nyatakan sampai sekarang belum ada ketentuan itu. Artinya masih belum jelas juga terkait pemodalan koperasi Desa Merah Putih. Jelas, di sisiannya jelas. Yakni sebetulnya kami mendorongnya itu adalah murni modal dari anggota itu sendiri, ya kan? Apa di proses pembentukan awal di anggaran dasar itu jelas diatur simpanan pokok dan simpanan wajib. Siapapun yang mau jadi anggota koperasi maka wajib ada simpanan pokok, ya kan? Maka itulah modal awalnya. Berarti bukan kucuran. Sebetulnya kami mendorongnya sebagai bentuk kepedulian, masuk jadi anggota, taruh modal lewat simpanan pokok, kemudian ada simpanan bulanan namanya simpanan wajib. Itu adalah akan jadi pemupukan modal. Maka itulah hakikatnya roh yang paling kita inginkan. Berarti ini murni kekuatan warga desa itu sendiri. Apakah kepedulian pemerintah dengan rencana bantuan, ya kan? Kemudian bantuan atau hibah? Ada hibah, itu nantilah. Dan itu kami pastikan sesuai informasi itu akan ada aturan-aturan yang ketat. Bahkan informasi terakhir itu sifatnya plafon, artinya sifatnya pinjaman yang ketika pinjaman wajib dikembalikan. Dan insya Allah rambunya akan makin ketat dan lebih ini pengawasannya. Sebab ya kembali ke bidang usahanya. Jadi perlu disamakan ini para pandangan persepsinya bahwa bidang usaha atau kegiatan koperasi Merah Putih ini bukan hanya simpan pinjam. Rugi kalau hanya bergerak di simpan pinjam. Sehingga image pandangan yang akan ada uang akan hilang. Betul. Itu akan kita sisihkan lewat apa? Ayo masyarakat desa bikin kegiatan sesuai dengan potensi desanya. Misalnya yang potensi desanya ada wisata, kelola wisata. Koperasi yang mengelola wisata itu? Boleh. Kemudian buka gerai, toko, bangunan, penyalur pupuk, LPG, kan bukan simpan pinjam lagi. Bapak, tapi kan yang menjadi apa ya daya tarik sepertinya nih di kebanyakan masyarakat adalah
informasi kucuran dana yang sekian M, gaji pengurus yang sangat-sangat tinggi ini yang masih menjadi daya tarik gitu. Apakah Bapak akan mengatakan bahwa informasi yang tersebar itu hoax? Karena tidak ada kepastian sampai saat ini, atau seperti apa, Pak? Hemat saya sebetulnya sudah pasti. Modal kita dorong modal dari internal anggota. Peluang kucuran dana, peluangnya ada. Oke. Tinggal sifatnya apa? Pinjaman. Mau pinjam sekarang pun boleh ke bank. Sudah boleh. Tapi ke bank kan tidak serta-merta datang, ayo kami bantu. Harus bawa proposal, kelayakan usaha. Bank juga akan prosedur sesuai mekanismenya, akan verifikasi kelayakan. Nah, maka di situ memang koperasi ke depan akan diberi kemudahan, ya kan? Kemudahan di bidang pendanaan. Ini kan informasinya dari Himbara nih, dari Bank Himbara. Kemudian kemudahan di bidang usahanya sudah jelas dinyatakan oleh berbagai kementerian. Mau buka LPG, mau buka penyaluran pupuk. Ini kan peluang nyata, tinggal menjalankan saja. Will, dan rasa pernyataan dari Pak Ramli juga sudah menjawab pertanyaan terkait strategi Diskop agar koperasi ini tidak hanya bergantung pada program atau kucuran dana pusat. Salah satunya adalah modalnya memang dari anggota sendiri. Oke, Pak Ramli, tapi selain itu juga tentunya ada sedikit mengganggu mungkin atau yang kurang masyarakat pahami terkait posisi Kopdes Merah Putih dengan BUMDes. Nah, ini sebetulnya untuk apa ada koperasi desa lagi, kan sudah ada BUMDes. Ini seperti apa Pak Ramli akan menyampaikan kepada masyarakat? Kata kuncinya, Koperasi Desa Merah Putih berseiring atau bersama dengan badan usaha atau pelaku kegiatan usaha yang lain, kata kuncinya adalah sinergi. Jadi harus bisa bersinergi. Tapi di sisi lain namanya juga usaha, ini kan badan usaha nih. BUMDes juga badan usaha. Koperasi Merah Putih jelas badan usaha. Termasuk badan-badan usaha yang lain dan para pelaku usaha yang lain secara personal. Ada toko modern, ada toko swalayan, toko kelontong, macam-macam dunia usaha yang ada di desa. Di sisi lain pada hakikatnya ini kompetisi. Artinya kami nyatakan bahwa di sisi menjalankan usaha kompetitif wajar. Semua ingin mengejar keuntungan. Ya. Sehingga kehadiran Koperasi Merah Putih ini pastinya siap untuk bersinergi bersama para pelaku usaha yang lain. Harus siap bersinergi. Begitu juga harapannya sebaliknya. Ayo para pelaku yang lain sinergi dengan Koperasi Merah Putih. Apa bentuk sinerginya? Misalnya, hindari kegiatan yang sama. Kalau misalnya koperasi BUMDes yang sampean mengatakan, atau ada koperasi wanita, sebab di desa kan banyak juga koperasi-koperasi lain. Sudah bikin usaha misalnya tepung ikan. Ya, jangan semuanya bikin tepung ikan dong. Kalau memang harus tepung ikan, misalnya satunya tepung ikan tongkol, yang ini cumi. Kalau memang terpaksa harus sama-sama ikan. Artinya disinilah butuh koordinasi, sinergi. Atau pilih bidang-bidang yang lain sehingga sama-sama saling mengisi. Sama saling mendorong dengan kata sinergi itu. Artinya tidak akan mengganggu keberadaan BUMDes? Tidak akan mengganggu. Bahkan kami yakinkan Koperasi Merah Putih ini benar-benar menjadi wadah yang bisa menjembatani semuanya. Dengan segala fasilitas kelebihannya. Memang Kopdes Merah Putih ini kan secara fasilitas pengawalan di awal, pembentukan sampai biaya pendiriannya kan dibiayai dari APBD nih. Beda dengan koperasi yang lain. Bahkan kemarin akte notarisnya juga dibiayai APBD.
Luar biasa. Oke, baik. Pertanyaan ini sekaligus akan menjadi closing statement di sesi kita kali ini, Pak Ramli. Seberapa optimis Pak Ramli bahwa Kopdes Merah Putih di Kabupaten Sumeneb akan berjalan lancar ke depan? Baik, jadi kembali kepada prinsipnya adalah sukarela dari anggota. Anggotanya adalah warga desa. Ayo warga desa benar-benar berkontribusi dengan satu harapan dan semangat yang baik. Jadi niatannya yang baik aja adalah semangat yang baik, mulai menjadi anggota. Di situ bisa berkiprah, tunjukkan potensi dirinya, kelola semua potensi yang ada di desa. Insya Allah, sebagaimana tujuan koperasi itu sendiri adalah kesejahteraan anggota. Kesejahteraan anggota, anggotanya adalah warga desa, sehingga desanya akan maju, masyarakatnya sejahtera. Saya kira itu. Luar biasa. Dan terakhir, tidak perlu kebersamaan semua, jangan hanya ditimpakan kepada pengurus. Jadi anggota warga desa harus benar-benar kompak, guyup, lakukan kontrol terus-menerus dan kelola dengan baik. Insya Allah saya yakin, optimis, Koperasi Desa Merah Putih akan jaya berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Oke, luar biasa ya. Terima kasih banyak Pak Ramli. Luar biasa obrolan kita terkait Kopdes Merah Putih. Semoga apa yang diinginkan sesuai dengan yang masyarakat harapkan tentunya ya. Baik, terima kasih juga Sobat PWI yang telah setia menonton kami. Dan tentunya jika kalian menyukai video kami, jangan lupa like, komen, share video ini sebanyak mungkin. Nantikan kita di episode selanjutnya. Pak Ramli, sampai jumpa di lain sesi. Terima kasih. Terima Sukses. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.